Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin comel cake dessert box. Ini tuh enak banget, teksturnya lembut, lumer di mulut, cocok banget deh buat jadi bakulan karena bikinnya tuh gampang dan cepat banget. Sekarang langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan membuat saus karamel. Dalam pembuatan saus karamel kali ini membutuhkan 3 bahan. Yang pertama 200 gram gula pasir, 100 gram butter, dan 100 gram whipping cream cair. Langkah awal, kita masukkan gula pasir ke dalam sospen, kita nyalakan dengan api kecil, dan kita akan membuat karamel. Dalam membuat gula karamel, usahakan jangan ditinggal dan nggak perlu diaduk ya, hanya digoyang-goyangkan aja sospennya. Nah, kalau gulanya udah larut sempurna dan menjadi karamel seperti ini, selanjutnya matikan kompor. Kemudian kita tambahkan butter. Jadi pas butternya kita masukkan, posisi api sudah mati. Kemudian kita aduk-aduk dengan whisker sampai butternya leleh sempurna dan tercampur rata dengan gula karamel. Kalau butter udah rata, kemudian tambahkan dengan 100 gram whipping cream cair. Aku pakai yang dairy. Kita masukkan sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata. Ini posisi apinya juga udah mati ya. Kalau kondisinya masih panas, saus karamel ini masih kelihatan cair. Tapi nanti kalau kondisinya udah dingin atau suhu ruang, teksturnya menjadi lebih kental. Nah, ini setelah aku diamkan beberapa saat, teksturnya menjadi lebih kental seperti ini. Saus karamel udah jadi, bisa kita sisihkan dulu dan lanjut kita akan membuat krim karamel. Untuk bahannya, di sini aku pakai 100 gram whipping cream bubuk, kemudian tambahkan dengan 200 gram air dingin. Airnya wajib dingin dari kulkas, kemudian aku tambahkan juga dengan 125 gram whipping cream cair. Pasang balon whisk, kemudian mixer dengan kecepatan tinggi, aku pakai kecepatan nomor 5 dan di mixernya sampai tercampur rata dan teksturnya menjadi creamy. Kalau udah cukup rata dan creamy, selanjutnya tambahkan dengan kurang lebih 100-125 gram karamel yang sudah kita buat sebelumnya. Mixer kembali sampai tercampur rata, ini sebentar aja dan kalau udah rata kita hentikan proses pemixerannya. Aroma dari krim karamel ini wangi banget, teksturnya super lembut dan creamy. Aduk dengan spatula untuk memastikan semua bahannya udah benar-benar rata. Dan kalau udah dipastikan rata, bisa kita simpan atau kita masukkan ke dalam piping bag supaya nantinya lebih mudah untuk diaplikasikan. Sebelum digunakan, bisa disimpan di chiller supaya lebih set dan gak leleh. Krim karamel udah jadi, langkah selanjutnya kita akan membuat cake coklat. Pertama kita akan membuat buttermilk homemade. Di sini ada 250 gram susu cair, kemudian aku tambahkan dengan kurang lebih 1 sendok makan perasan lemon. Kita aduk sampai rata, tunggu sebentar kira-kira 15 menitan. Dan setelah didiamkan beberapa saat, ini susunya sudah terdenaturasi dan ini udah jadi buttermilk homemade yang siap untuk kita gunakan. Langkah selanjutnya kita akan mencampur semua bahan kering, siapkan wadah, kemudian kita masukkan sebanyak 300 gram tepung terigu protein sedang, 15 gram tepung maizena, 50 gram coklat bubuk, dan 1 sendok teh baking soda. Aduk semua bahan kering sampai rata, dan kalau udah rata ini bisa kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku ada 115 gram butter atau teman-teman bisa ganti pakai margarin, tambahkan dengan 300 gram gula pasir. Kita pasang balon whisk, di sini aku pakai stand mixer Vienta. Mixer dengan kecepatan sedang selama kurang lebih 5 menitan atau sampai tercampur rata. Nah, kalau udah cukup tercampur, selanjutnya tambahkan dengan 3 butir telur utuh. Tambahkan telur secara bertahap satu persatu sambil diberi jeda kurang lebih 1 menitan per telurnya. Nah, telurnya ini kita tambahkan secara bertahap supaya adonannya nggak kaget dan tidak berminyak. Setelah semua telur masuk, gunakan kecepatan paling tinggi dan di mixer selama kurang lebih 5-8 menitan. Kalau tekstur adonannya udah cukup halus, selanjutnya tambahkan dengan 240 gram minyak goreng. Di sini aku masih pakai kecepatan paling tinggi dan di mixernya sampai tercampur rata aja. Kalau udah rata, kita turunkan kecepatan dan kita tambahkan secara bergantian bahan kering dan juga buttermilk. Di sini bahan kering dan buttermilknya akan kita tambahkan secara bergantian supaya teksturnya tuh nggak bergerindil. Tadi aku udah masukkan sepertiga bagian bahan kering, kemudian ini aku tambahkan sepertiga bagian juga buttermilk. Lakukan proses yang sama sampai bahan kering dan buttermilknya habis. Cara pembuatan cake coklat ini gampang banget ya teman-teman, mudah banget diikuti dan insya Allah anti gagal.
Nah, setelah bahan kering dan buttermilknya udah dimasukkan, ini kita mixernya sebentar aja ya, pakainya kecepatan sedang. Sebelumnya kita tambahkan juga dengan 1 sendok teh pasta coklat supaya warnanya lebih cantik dan aromanya juga lebih wangi. Mixer sebentar aja, kemudian kita hentikan proses pemixerannya. Aduk dengan spatula untuk memastikan semua bahannya udah tercampur rata. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan untuk hasil akhir konsistensi dari adonannya cukup kental, tapi nggak yang terlalu kental banget. Nah, seperti ini ya teksturnya. Adonan ini tuh bisa bergantian dan jadinya tuh bakalan banyak banget meskipun cuma pakai 3 butir telur aja. Adonan aku tuang dan aku bagi menjadi 2 loyang dengan ukuran 28 x 24 x 3 cm. Nah, ini loyang pertama aku hentakkan dulu, kemudian aku masukkan ke dalam oven, letakkan di rak paling bawah. Pastikan oven sudah dipanaskan dulu ya sebelumnya, kemudian di sini akan aku panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 20-30 menit atau sampai matang. Aku pakainya api atas bawah dan posisi kipas atau blowernya dalam kondisi mati. Setelah kurang lebih 20 menit dipanggang di rak bawah, permukaannya udah cukup berkulit, kemudian aku akan pindahkan di rak tengah. Kemudian kita ambil loyang yang kedua dan kita letakkan di rak bawah. Kita panggang masih dengan suhu yang sama 180 derajat Celcius, pakainya api atas bawah. Bedanya untuk loyang yang pertama atau yang berada di rak atas akan kita panggang lagi selama kurang lebih 5-10 menitan. Dan untuk loyang yang bagian bawah atau loyang yang kedua akan kita panggang selama kurang lebih 20 menitan di rak bawah. Nah, ini tadi loyang pertama udah aku keluarkan karena udah 5-10 menitan. Kemudian setelah 20 menit dipanggang di rak bawah, ini loyang yang kedua akan aku pindahkan di rak atas. Jadi perlakuan per masing-masing loyang, pertama kita panggang dulu di rak bawah selama kurang lebih 20 menit, kemudian pindahkan di rak atas dan panggang selama kurang lebih 5-10 menit atau sampai matang. Cukup gampang dan cepat banget ya cara pembuatannya, aroma coklatnya wangi dan teksturnya dijamin lembut dan moist. Kita tunggu sampai cake coklatnya dingin, baru siap untuk kita keluarkan dari loyang. Cara mengeluarkannya gampang banget, pertama kita lapis pakai plastik HDPE, kemudian gunakan loyang yang lebih besar dan kita balik. Angkat loyang secara perlahan-lahan, kemudian kita ambil baking papernya. Ukur cake coklat menyesuaikan dengan wadah atau box yang akan kita gunakan. Dan setelah diukur, kita potong menyesuaikan bentuk box. Dari potongannya aja udah berasa tekstur cake-nya ini super lembut dan moist banget. Cocok ya buat dessert box ataupun bisa juga untuk kue ulang tahun. Kalau misalnya mau dijadikan kue ulang tahun, untuk satu resep ini bisa jadi 3 loyang dengan diameter 18 atau bisa juga pakai loyang persegi dengan ukuran 18 x 18. Nah, karena cake-nya ini cukup tebal, jadi aku bagi menjadi 2 bagian. Nah, ini tekstur bagian dalamnya kelihatan lembut banget. Kemudian siapkan box. Di sini aku pakai box dengan 3 sekat. Layer pertama kita letakkan cake coklat. Di layer kedua, kita piping krim karamel yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita tambahkan sedikit saus karamel. Saus karamelnya juga aku letakkan di pinggiran wadah supaya gradasi warnanya lebih kelihatan. Layer selanjutnya cake coklat. Kemudian kita timpa lagi dengan krim karamel. Perpaduan warnanya kelihatan cakep banget ya, ada coklat tua, coklat muda, dan ada juga saus karamel. Ratakan bagian atasnya sampai rapi dan lakukan hal yang sama untuk sekat yang lainnya. Selain pakai box 3 sekat, juga bisa pakai box persegi panjang atau box persegi ya. Sesuaikan aja dengan box yang ada di rumah dan untuk layarnya ini sama posisinya. Yang pertama adalah cake coklat, kemudian krim karamel, tambahkan karamel sedikit, kemudian cake coklat lagi, kemudian krim karamel lagi. Di bagian atasnya, kalau kurang rapi bisa kita rapikan dengan spatula kecil. Dan kalau udah cukup rapi, selanjutnya akan kita hias. Untuk cara menghiasnya, di sini aku udah siapkan piping bag berisi sprit gepeng seperti ini. Kemudian kita masukkan krim karamel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, posisinya seperti ini, kemudian tinggal kita hias aja bagian atasnya. Untuk hiasannya sendiri sebenarnya bebas ya teman-teman, sesuai selera dan kreativitas teman-teman masing-masing. Nah, kalau bagian atasnya udah dihias seperti ini, langkah selanjutnya kita akan tambahkan saus karamel lagi untuk hiasannya. Nah, ini tampilannya jadi lebih cantik dengan hiasan saus karamel di tengahnya. Supaya warnanya nggak terlalu monoton, di sini aku akan tambahkan dengan coklat flake. Aku tambahkan sedikit aja di bagian tengahnya seperti ini.
Dan ini dia comel cake-nya udah jadi. Comel cake ini merupakan singkatan dari coklat karamel cake. Gimana, dari tampilannya aja udah cakep banget ya, dan aromanya ini super wangi banget, perpaduan aroma karamel dan juga coklat sangat menggugah selera. Sekarang langsung aja yuk kita cobain. Dari potongannya aja udah berasa, cake-nya lembut, moist, krimnya lumer. Nah, warna dari layernya ini cakep banget ya teman-teman. Sebelum disajikan sebaiknya kita masukkan dulu ke dalam chiller supaya lebih set. Dan tenang aja, meskipun udah masuk di chiller, ini teksturnya masih tetap lembut dan moist. Pas aku coba, ini rasanya tuh enak banget, manisnya pas. Rasa coklatnya tuh berasa, ada sedikit rasa bitter dari coklatnya. Krim karamelnya lembut, creamy, nggak terlalu manis. Saus karamelnya sendiri bikin manis dan enak banget. Perpaduan coklat, krim, dan juga karamel ini sangat enak dan pas banget. Cocok banget ya buat menu ide bakulan baru. Bisa dimasukkan ke dalam box seperti ini atau teman-teman bisa juga pakai cup-cup kecil, jadinya pasti lebih cantik. Dan tenang aja kalau misalnya teman-teman gak ada oven, resep cake ini tuh bisa dikukus. Aku tuh udah suka banget sama resep cake coklat ini karena rasanya itu ada sedikit rasa pahitnya tapi manisnya tipis. Jadi cocok banget ya kalau mau buat dessert box atau bisa juga untuk kue ulang tahun. Tekstur cake-nya bakalan lembut, moist meskipun udah dalam kulkas karena kita tadi pakai buttermilk homemade. Jadi buttermilk homemade sendiri akan membuat cake kita itu lebih lembut, lebih smooth, dan lebih moist. Wajib banget dicobain ya karena bikinnya gampang, bahan-bahannya mudah didapat, dan ini rasanya super enak banget. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.